ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang pertama, marilah kita senantiasa memudahkan diri kita untuk mengucap rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat, dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan di mana amalan kita dilipat gandakan. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menambah bekal untuk di akhirat kelak. Karena sejatinya kehidupan ini adalah kehidupan yang bukan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya yang harus kita raih, yakni akhirat yang kholidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kami mohon izin sebelum kami lanjutkan, kami mendapatkan amanah dulu salam dari Al Ustaz untuk kita semua dan Bang Ustaz perwakilan. Ya baik, kami mohon izin di sini kami yang masih kecil nih, masih bocah. Nabi pernah bersabda, laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Yang artinya bukan termasuk golonganku, laisa minna. Ia yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kami mohon maaf untuk pertama kali sebelum lanjut materi, kami belum bisa menggunakan bahasa Jawa yang santun begitu. Mohon maaf, ini kami kalau menggunakan takutnya nanti salah begitu. Kami mohon izin memakai bahasa Indonesia, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Di sini kami mendapatkan amanah untuk membersamai Ustadz Suwoto di sini dari guru daerah muda, dan kami dianjurkan untuk istilahnya siap diberi materi berapa saja begitu kalau dari pusat. Ini alhamdulillah oleh beliau Ustaz kami berikan materi satu, yakni tentang hakikat hidup manusia. Nah, kami mulai dari menggunakan bahasa Indonesia, insya Allah dipahami. Oh, ta'aruf ya. Jadi untuk peserta nafar alhamdulillah sudah ta'aruf. Kalau saya nama saya Salman Al-Farisi, boleh dipanggil Salman maupun Faris. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke materi. Dari cabang Kerjo 1 Kabupaten Karanganyar perwakilan, usia 26 tahun, masih single. Ya, mohon doanya, semoga segera. Mungkin ada lagi sebelum dilanjutkan. Pekerjaan kami serabutan. Jadi kalau selagi masih bisa, masih ada dan itu halal, insya Allah kami mau begitu. Serabutan gitu. Kadang sebagai editor, kadang sebagai desain, kadang-kadang juga pemandu wisata begitu. Mungkin ada lagi? Cukup nih. Ya, baik, kita masuk ke materi. Jadi materi yang pertama ini hakikat hidup manusia. Hadirin peserta nafar itu sudah mendapatkan materi sebagai istilahnya bahan belajar. Namun kalau kami sampaikan dari poin 1 sampai akhir itu banyak sekali. Kalau tidak salah lebih dari 30 lembar kalau semua. Ini tapi hanya separuh
Insya Allah kami sudah mempelajari poin-poinnya begitu. Jadi kami ingin bertanya terlebih dahulu, karena komunikasi yang sehat itu kalau dalam pelajarannya itu yang dua arah. Jadi tidak hanya saya dari kami saja, namun juga dari audiens atau peserta ngaji begitu. Saya ingin tahu apa sih yang dimaksud hakikat hidup manusia begitu. Mungkin ada salah satu yang ada jawaban. Kira-kira apa ya hakikat hidup manusia? Kita timbulkan dulu pertanyaan dalam hati kita, dalam benak pikiran kita. Kalau menurut materi, yang pertama, manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Khalifah ini kalau diartikan luas sekali, tidak hanya sebagai pemimpin di muka bumi, tapi juga pemelihara. Selain pemelihara juga merawat dan lain sebagainya. Istilahnya yang membawa kemakmuran, membawa keharmonisan, keseimbangan alam di muka bumi ini. Baik keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan Allah, dan tentunya hubungan makhluk hidup dengan alam. Ini kalau dijelaskan luas sekali. Kita buat singkatnya saja. Jadi intinya ketika kita diciptakan Allah menjadi khalifah, maka kita harus senantiasa menjaga harmonisasi tadi, entah dengan satu dengan yang lain, antara saudara-saudara kita, entah dengan tumbuhan, entah dengan hewan, bahkan benda-benda yang mati sekalipun seperti air, itu kan benda mati. Namun kita harus menjaga kebersihannya, misalnya di sungai tidak membuang sampah sembarangan. Setelah itu misalnya setiap ada daya kekuatan itu akan menghasilkan sebuah emisi. Emisi itu dapat dikatakan bisa menjadi pencemaran. Misalnya seperti kipas angin atau lampu ini. Kalau elektrik insya Allah emisinya tidak terlalu besar atau bahkan 0 atau 0. Namun kalau dibiarkan misalnya kita sebagai khalifah di muka bumi, ketika siang-siang lampunya menyala terus terang benderang, harusnya kalau kita mengetahui sadar akan iman ya dimatikan. Terus misalnya AC kulkas itu menghasilkan istilahnya ada senyawa CFC yang dapat merusak lapisan ozon, merusak alam, dan dapat dikatakan AC itu mendinginkan tapi membuat dunia panas gitu. Namun alhamdulillah di majelis ini saya lihat tidak ada AC, saya suka gitu. Jadi tidak ada AC. Ini benar secara ilmiah, secara para ahli, para pakar, AC, kulkas dan lain sebagainya itu dapat membuat emisi yang CFC tadi. Itu dapat membuat panas. Namun kalau diimbangi dengan misalnya tumbuh-tumbuhan hijau di mana-mana, di sini mungkin ibu-ibu ada yang suka menata tanam-tanam di rumah atau membuat istilahnya menghias rumah tapi dengan tanaman-tanaman, itu bagus. Misalnya punya kulkas, emisinya dapat terkurangi gitu. Manusia juga menciptakan emisi juga. Manusia makan, setelah itu menjadi energi. Dari proses pembakaran itu menjadi CO2. Kalau kita kenal polusi di kendaraan, itu sudah lazim ya, maksudnya hampir semua sudah tahu polusi kendaraan. Nah, berdasarkan penelitian pun juga sama. Kalau ingin suatu daerah itu tidak panas, jangan banyak-banyak menggunakan AC ataupun kulkas. Jadi, maka daerah itu akan lebih kondusif karena emisinya berkurang sedikit. Kenapa di kota-kota besar itu panas sekali? Misalnya salah satu emisi terbesar itu ada di Jakarta. Itu karena penggunaan AC terlalu banyak, penggunaan kulkas juga terlalu banyak. Akhirnya di kota-kota besar itu sangat panas. Sedangkan di sana yang untuk mengurangi emisi seperti tanaman-tanaman hijau seperti yang ada di desa-desa ini sangat sedikit. Nah, itu sedikit informasi saja, semoga bermanfaat untuk kita semua begitu. Jadi menjadi khalifah itu juga sampai demikian, memikirkan beberapa hal, beberapa aspek supaya keharmonisan yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah senantiasa terjaga dengan baik. Berarti kalau kita merusak alam, misalnya
suka menebang pohon sembarangan, tapi tanpa ada tanaman, tanpa ada tanam-tanam selanjutnya, maka atau dapat dikatakan penebangan liar itu berarti menyalahi khalifah. Karena khalifah itu menjaga, melestarikan dan menjaga keharmonisan. Misalnya juga membuang sampah sembarangan sampai tertumpuk-tumpuk, akhirnya terjadilah banjir, terjadilah bencana-bencana yang lain, begitu timbul penyakit, itu pun juga namanya menyalahi khalifah tadi, tujuannya diciptakan. Kalau dalam ayatnya ya, yang merusak itu seperti Bani Israel. Mungkin boleh dibuka Quran surat Al-Isra. Ini mengenai Bani Israel sebenarnya dari ayat 1 sampai 7, namun kita ambil yang merusaknya saja, yakni ayat 4-nya. Yang berbunyi wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa ta'lamunna kabira. Nah, mungkin boleh salah satu dibacakan. Surat ke-17 ayatnya ayat 4. Surah Al-Isra ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lamunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini adalah salah satu contoh yang sangat dibenci oleh Allah. Waqadaina ila bani Israil, kitab telah ditetapkan dalam kitab Allah yakni Al-Quran, bahwa Bani Israel itu akan berbuat kerusakan marrotaini sampai 2 kali, dan mereka malah menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Di sini berbuat kerusakan adalah salah satu contoh sifat tercela yang itu dimiliki Bani Israel, atau kita kenal sekarang para Zionis Israel begitu, yang memusuhi saudara-saudara kita di Palestina. Itu sejak dahulu kala, sejak sebelum perang dunia, itu Bani Israel sudah berarti beberapa negara suka berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu dibenci oleh berbagai manusia, dibenci Allah juga tentunya. Bahkan Bani Israel sempat istilahnya hampir dimusnahkan oleh tentara-tentara hampir dari berbagai negara. Salah satunya di Jerman yang paling terkenal, Hitler. Hitler itu menghabisi kaum Israel banyak sekali sampai tak terhitung ibaratnya saking banyaknya. Akhirnya saat Bani Israel punya attitude, punya akhlak yang tidak baik tadi, suka berbuat kerusakan yang pertama, setelah itu suka menyombongkan diri, itu dibenci di berbagai negara, akhirnya terusir terombang-ambing di laut. Pada 1948, sebelum tahun 1948 itu mereka bingung mau singgah kemana, sudah terombang-ambing di laut. Setelah itu tersiar kabar bahwasanya Palestina itu adalah satu-satunya negara yang dapat menerimanya, karena di Palestina telah hidup rukun sejak zaman dulu kala bangsa Nasrani, Yahudi, dan tentunya yang mayoritas yakni bangsa Islam. Setelah itu karena attitude orang Palestina itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik, akhirnya menolong manusia yang terombang-ambing, mengharapkan kehidupan. Bahkan di kapalnya itu ditulis banner, jangan engkau hancurkan harapan kami. Mereka sudah menghancurkan semuanya apa yang kami miliki itu. Akhirnya diterimalah dengan baik oleh warga Palestina. Namun setelah berlambat laun, boleh berkembang biak, diberikan regional untuk wilayahnya begitu. Itu sampai di tahun 1948 justru mereka menyerang orang yang menolongnya. Bahkan awalnya mereka datang itu tak punya alas kaki, pakaiannya pun compang-camping. Pas diberi kebaikan, ditolong, justru malah pas sudah memiliki kekuatan,
malah menyerang balik warga pribumi Palestina. Akhirnya pada 1948 terkenal dengan istilah Nakba. Nakba itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya artinya disaster, bahasa Indonesia artinya bencana. Jadi warga 1948, warga Palestina saat itu mengungsi. Juga banyak yang keluar dari negaranya, namun ada yang tetap bertahan di tepi barat atau disebut West Bank yang saat ini dikenal dengan daerah Masjid Al-Aqsa, dan di tepi bagian pojok yakni Gaza sampai saat ini. Jadi saudara kita di Palestina itu ternyata sudah lebih dari 75 tahun mengalami penjajahan, kezaliman dari Israel tadi yang dalam ayatnya memang punya attitude yang buruk, yakni suka berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan di Ramadan ini mereka masih diserang begitu. Kalau kita memikirkan, kita punya hati, kita tentunya di sini juga bersyukur hidup di negeri yang aman, negeri yang nyaman. Dalam surat Ibrahim ayat 7 itu berbunyi, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita itu kalau bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Namun kalau kita kufur maka azab Allah sejatinya sangat pedih. Oleh karena itu bersyukurlah meskipun kondisi apa yang terjadi di tempat kita saat ini itu sangat jauh lebih nyaman, lebih baik daripada saudara-saudara kita di Palestina sana. Bukan berarti saudara-saudara Palestina kita yang berjuang itu kita hanya kasihan saja, terus kita hanya mendoakan saja, tidak. Kita juga sejatinya patut kasihan pada diri kita sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Boleh dibuka surat kedua ayat 154 yang berbunyi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak mengetahui. Tetapi kamu tidak mengajarinya. Baik, kita renungkan sejenak di dalam ayat ini. Itu jelas sekali bahwasanya jangan kita katakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kita katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu telah mati. Sejatinya mereka itu hidup, namun kitanya saja yang tidak menyadarinya. Maksudnya hidup di sini seperti apa? Mereka sudah jelas yang namanya berjihad fi sabilillah, maka ketika syahid balasannya ialah surga. Surga kami tadi di pembukaan itu adalah tujuan hidup yang sebenarnya. Berarti mereka itu sudah dapat dikatakan hidup. Allah di sini menyampaikan demikian. Sebenarnya mereka itu hidup sejatinya, namun kitanya saja yang kurang menyadarinya. Jadi di sini meskipun saudara-saudara kita di sana banyak yang kehilangan nyawa dan lain sebagainya, namun kita di sini kita patut introspeksi diri begitu. Kalau di sana meskipun sudah tiada, namun mendapatkan gelar atau predikat hidup. Namun kalau kita di sini ini masih tanda tanya. Apakah kita mampu istiqomah sampai akhir hayat? Kita akan mendapatkan husnul khotimah sebagaimana saudara-saudara di Palestina. Apakah kita mampu, hisab kita masih menegangkan dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu kita di sini menjadikan ibrah yang sangat luar biasa. Meskipun kita senantiasa jangan berhenti mendoakan yang di sana, namun kita jangan lupakan diri kita sendiri. Kalau di dalam kelanjutan ayatnya boleh dibaca tidak apa-apa. 155 walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita ini kondisi di sana seperti itu, diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, yakni saudara-saudaranya, keluarganya, anggota keluarganya itu sudah banyak yang tiada. Itu kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan bersama Ros. Dan di akhir ayat ini ditutup balas sirsotin dan sampaikan kata gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nanti boleh dilanjutkan sampai ayat berikutnya ini. Itu nanti terkait bersambung dengan ayat ini. Namun kita kembali ke materi, yakni hakikat hidup manusia